Pemirsa, di tengah terus bertambahnya kasus positif dari corona atau COVID-19 ini dan pihak pemerintah dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya terus bersinergi untuk mengupayakan berbagai langkah tentunya untuk mempercepat penanganan kasus positif COVID-19. Dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi yang lain di mana tim peneliti Satgas COVID-19 dari Universitas Airlangga Surabaya mengumumkan telah menemukan 5 jenis senyawa yang ditengarai bisa menjadi obat virus corona. 5 senyawa ini dinilai memiliki daya ikat yang lebih kuat dibanding Avigan dan kloroquine yang saat ini digunakan untuk menangani pasien yang terinfeksi virus corona. Hampir 1 bulan menangani pasien yang terpapar virus corona baik yang positif, ODP, ataupun PDP, tim peneliti Satgas COVID-19 mengumumkan telah menemukan 5 jenis senyawa yang diduga bisa menjadi obat virus corona. Menurut Ketua Tim Peneliti Satgas COVID-19 Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Sucipto, hasil riset menunjukkan bahwa 5 senyawa tersebut lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan Avigan dan kloroquine. Meski memiliki kemampuan lebih baik, kelima senyawa ini terlebih dulu harus melewati 2 proses lagi sebelum menjadi obat corona. Kedua tahapan ini adalah uji klinis dan uji keefektivitasan. Sudah dilakukan uji, ada 5 kandidat yang terbaik, dan akan kita publikasi terlebih dahulu untuk dapat masukan-masukan dari dunia nasional maupun internasional. Dan nampaknya kelima senyawa itu masing-masing itu memiliki kemiripan dengan khasiat daripada kloroquine, terus direct acting antiviral, misalnya golongan Avigan, golongan remdesivir, itu golongan Virvir adalah direct acting antivirus, kerjanya adalah sebagai nucleotide analog, dan juga mempunyai sifat sebagai antioksidan. Sesuai dengan berbagai proses yang harus dilewati, pembuatan obat COVID-19 dari 5 senyawa ini diperkirakan butuh waktu kurang lebih 1 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui lebih lengkap mengenai 5 senyawa yang ditengarai bisa menjadi obat dari virus corona atau COVID-19 ini, kami akan berbincang langsung dengan Profesor Ninyo Mantri Puspaningsih, Ketua Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati UNER, sekaligus Wakil Rektor 1 UNER. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ken. Iya, Prof, mudah-mudahan ini salam menjadi sejahtera bagi kita semua. Baik, salam sejahtera Prof. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik tentunya Prof untuk kita semua yang ditunggu-tunggu. Kabarnya ada 5 senyawa yang ditemukan, ini bisa menjadi obat dari COVID-19. Seperti apa Prof informasinya? Amin, amin. Ya, baik. Jadi kami awal Februari itu berkomunikasi dengan peneliti dari Shanghai Technology University karena tim mereka Raus Lab namanya itu menemukan main protease, jadi protein yang ada di virus COVID-19. Dari main protease ini kemudian strukturnya juga sudah ditemukan, maka kami berkomunikasi untuk mohon izin atas struktur tersebut. Kami akan melakukan sintesis senyawa-senyawa yang bisa aktif untuk menjadi inhibitor terhadap protease tersebut. Nah, kemudian diizinkan. Inilah yang kami lakukan sejak awal Februari, dan alhamdulillah dari 132 senyawa yang dilakukan dalam penelitian ini kami mendapatkan 5 senyawa single substance ya, senyawa tunggal yang aktif, yang memberikan ikatan binding activity terhadap main protease yang ditemukan oleh Shanghai Technological University di China. Jadi itu yang kami lakukan, Mbak. Nah, di dalam proses bagaimana kita mengidentifikasi dari aktivitas itu, mungkin di slide kami ini ada kami tunjukkan di sini. Saya juga kalau nggak salah ada slide yang ada. Jadi ini di sini kita bisa lihat bagaimana ini adalah protein dari si virus ya, main protease dari virusnya, yang warnanya agak coklat muda ini Bapak Ibu,
Mbak Ken, nggih. Ya. Kemudian yang biru-biru di tengah ini adalah senyawa hasil sintesis kami. Ya, jadi kalau kami misalnya yang coklat muda ini adalah molekul protein yang kami dapatkan izinnya untuk kami gunakan sebagai target karena ini adalah virusnya. Nah, kemudian dari sini senyawa yang biru inilah hasil sintesis yang dilakukan oleh tim di Universitas Airlangga. Jadi kalau lebih dekat ini bisa kami gerakkan, ya. Ya, Mbak Ken bisa melihat bagaimana ada celah yang kita sebut dengan cleft. Jadi kalau protease itu adalah sebuah enzim di mana dia bisa mengikat substrat. Nah, biasanya virus ini substratnya adalah reseptor yang ada di sel inang manusia. Nah, jadi dia sebagai spike atau kaki yang menempel, kemudian berdiri, mengikat reseptor dari sel inang. Nah, inilah yang kita lakukan, kemudian mensintesis inhibitor supaya dia tidak mengikat sel inang reseptor yang ada di manusia, tetapi dia mengikat senyawa kita. Nah, ini senyawa ini mungkin bisa dilihat, Mbak, Ya. ada celah cleft di sini. Nah, senyawa kita masuk di sini, berarti interaksi ini menunjukkan activity binding antara senyawa kita sebagai ligan dan molekul protease dari si virus itu. Ini yang kami lakukan dengan molecular docking, tetapi molekul senyawa ini betul-betul hasil sintesis dari Universitas Airlangga. Jadi ini yang kami sharingkan di sini, Mbak Ken, ya. Oke, Prof, 5 senyawa ini apa saja, Nah, ini Prof? yang selanjutnya Ya. nanti menjadi kandidat, ya. Ya, baik. Nah, senyawa-senyawa ini kita bandingkan dengan senyawa, mohon maaf ya Mbak Ken, ini senyawa-senyawa ini yang kami sintesis yang 5 aktif ini kami bandingkan dengan single substances yang ada pada obat-obat yang sudah beredar, yang juga sekarang digunakan tentunya seperti misalnya di Cina menggunakan Avigan dan chloroquine, Ya. di mana Avigan itu senyawa aktifnya adalah favipiravir ya. Kemudian ada chloroquine, kemudian ada juga yang menggunakan hesperidin ya. Nah, itu termasuk juga nafamostat yang digunakan Yap. untuk Jepang. Nah, kami membandingkan interaksi binding ini, jadi activity binding pengikatan antara senyawa-senyawa tersebut yang sebagai bahan aktif dengan hasil sintesis kami, ternyata 5 senyawa kandidat ini itu energi bindingnya itu ternyata lebih kuat. Ya, Oke. artinya negatifnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah digunakan selama ini. Rekomendasinya selama ini sementara demikian, Mbak, karena ini kan harus ada uji lebih lanjut lagi. Ya. Nah, Prof, 5 senyawa aktif ini yang ditemukan di UNER sendiri, apakah ini juga sebelumnya sudah pernah ditemukan di obat-obat yang pernah beredar di masyarakat begitu, Prof? Seperti kalau sebelumnya ada Avigan dan juga chloroquine, dan tadi juga ada disebutkan Prof dari Jepang seperti itu. Ya, insya Allah ini hasil designing sintesis ini adalah murni hasil riset tim Universitas Airlangga, Mbak Ken. Jadi ini belum ada. Insya Allah ini senyawa baru. Oleh karena itu, kenapa kami akan melakukan publikasi dulu secara ilmiah. Sebagai warga akademisi, sebagai saintis, tentunya ini kita publish dulu. Nah, nanti masyarakat ilmiah internasional maupun nasional akan memberikan rekomendasi, dan juga tentu kita berterima kasih kepada Shanghai Technology University yang sudah memberikan struktur dari main protease dari virus ini. Nah, setelah publikasi ada respon saya secara saintifik juga untuk kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, baru kita lanjutkan dengan uji tantang ke virusnya yang dari pasien Indonesia, Mbak. Ya. Ya, Prof, berapa lama Prof waktu yang dibutuhkan untuk prosedur-prosedur tadi hingga akhirnya 5 senyawa ini memang kemudian dinyatakan layak bisa menjadi obat dari virus COVID-19 ini, Prof?
Ya, kalau untuk sintesis senyawa ini di laboratorium kami di UNER ini bisa dilakukan 1 sampai dengan 2 minggu untuk mensintesisnya ya Mbak Ken ya. Oke. Mensintesis ya. Jadi ini adalah hasil sintesis itu sekitar 1-2 minggu. Nah, setelah kita peroleh, tentu ini kan tentunya kita menyumbangkan kepada bangsa bahwa Indonesia pun bisa mensintesis sendiri senyawa-senyawa sebagai inhibitor COVID-19. Itu sebagai seorang saya tentunya tim keilmuan akademisi di Universitas Airlangga ingin menyumbangkan salah satu hasil riset yang tentunya bermanfaat. Nah, setelah 2 minggu sintesis ini, nah makin diuji tantang ke virus COVID-19-nya itu sendiri, gitu Mbak Ken. Jadi Nah, dari ini yang tantangan ke depan nanti adalah bagaimana virus ini dikulturkan dan bisa diuji tantang terhadap molekul aktif yang kami sintesis. Ya. Artinya Prof, dari semua proses dari sintetis tadi kemudian uji, kemudian nanti dinyatakan layak untuk menjadi obat COVID-19, bisa diproduksi secara massal untuk membantu penanganan dari para pasien COVID-19 ini, perkiraannya berapa lama Prof? Ya, jadi kan uji tantang, kan ada uji in vitro, ada uji in vivo, jadi tentu kita sebagai manusia berikhtiar, berusaha yang terbaik atas apa sebagai hasil penelitian yang bermanfaat bagi bangsa kita, tentunya Mbak Ken ya. Nah, memastikan ini berapa lama, setahunkah, 2 tahunkah, saya tidak melakukan menjamin, tetapi pasti kita akan, insya Allah kita akan melakukan uji tantang ini sampai in vitro, mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan itu bisa kelihatan apakah ini bisa menjadi obat yang lebih baik dari yang sudah beredar, paling tidak produk Indonesia. Ya, Prof, 1 tahun artinya masih ada tenggat waktu yang cukup panjang, sementara kita semua masih terus berproses untuk memerangi COVID-19 ini di tengah situasinya dari ke hari, kalau dilihat ke belakang angkanya ini masih cukup tinggi Prof. Nah, adakah upaya-upaya yang bisa mempercepat setidaknya dari 1 tahun dipersingkat begitu Prof? Ya, mohon doanya dari Mbak Ken juga dan teman-teman semua. Pasti kami ingin sesegera mungkin, karena ini kan sudah selesai, kita sudah mulai sejak awal Februari, sintesisnya juga sudah bisa dilakukan dalam 1-2 minggu. Virusnya ini juga tidak terlalu mudah untuk dikulturkan, Mbak. Jadi kami di UNER ini kan ada beberapa pusat riset. Nah, salah satunya tentu yang sudah dipercaya menjadi rujukan adalah Institute for Tropical Disease. Disitulah pemeriksaan pasien-pasien positif dilakukan, termasuk mengkoleksi virus-virus yang menginfeksi pasien positif yang ada di Indonesia. Nah, di sini nanti setelah dikulturkan ya kita uji tantang, dan ini tidak terlalu lama untuk bisa dilakukan, Mbak. Selain juga tantangan berikutnya adalah kita mendapatkan whole genome dari si virus ini, agar tahapan-tahapan yang dilakukan lebih lanjut itu bisa juga segera dan lebih cepat. Kami juga tidak berhenti, Mbak, untuk ini segera bisa lebih cepat dari waktu yang kita jadwalkan. Gitu. Baik, tentunya mudah-mudahan ini menjadi satu harapan yang baik, Prof. Kita tunggu mudah-mudahan dari proses 1 tahun bisa lebih cepat prosesnya, dan senyawa ini benar-benar bisa digunakan nantinya untuk sama-sama mengobati atau juga memerangi dari COVID-19. Terima kasih Profesor Ninyo Mantri Puspaningsih, Ketua Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati UNER, sekaligus Wakil Rektor 1 UNER, telah bergabung bersama kami di Kabar Khusus TV One.